Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ani Interdiana CS MPD selaku penguji 1 dan Ibu Elizabeth Tri SPD MPD selaku penguji 2 dan Ibu Nur Amega Setiawati selaku dosen penguji. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazmi Nasriati Fadilah dengan NIM 2024757000076, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Profesi Guru Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan membahas atau memaparkan mengenai hasil dari seminar pendidikan profesi guru. Yang pertama di sini adalah visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia adalah dengan mencerdaskan kehidupan peserta didik di Indonesia dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan terbaik, mewujudkan pendidikan Indonesia yang inklusif, humanis, dan merdeka belajar, di mana setiap peserta didik dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan gaya belajarnya, serta dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perkembangannya yang berkeadilan dan bermakna. Sehingga peserta didik di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas serta berguna bagi dirinya dan bangsa di masa depan. Kemudian di sini visi pribadi saya sebagai seorang calon guru. Visi pribadi saya sebagai seorang calon guru adalah memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memberikan pemahaman agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas di masa depan dengan mengoptimalkan kemampuan dan keunikan yang mereka miliki. Dengan misi atau langkah-langkah yang dapat saya lakukan adalah 1. Memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 2. Meningkatkan kompetensi diri bagi diri saya sendiri. Yang 3. Menerapkan strategi pembelajaran aktif dan inovatif. Yang 4. Melakukan asesmen yang bermakna dan reflektif. Yang 5. Membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Yang 6. Menjadi teladan dalam nilai dan etika profesi. Dan yang 7. Mengembangkan keterampilan teknologi dalam literasi digital. Maka di sini hasil refleksi saya mengenai pengalaman belajar selama PPG. Banyak mata kuliah yang telah saya pelajari selama 2 semester ini. Di sini saya akan membahas mengenai 2 mata kuliah yang akan saya paparkan, yaitu praktik pengalaman lapangan 2 dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada praktik pengalaman lapangan 2, program PPL 1 maupun PPL 2 merupakan kesempatan bagi saya untuk dapat terjun langsung ke dalam lingkungan sekolah sebagai seorang calon pendidik. Melalui kegiatan observasi, pengamatan pembelajaran, sampai dengan pembelajaran mandiri, serta keterlibatan dalam kegiatan sekolah, maka saya mulai memahami bahwa dunia pendidikan yang jauh lebih kompleks. Selain itu, saya dapat mencoba mengimplementasikan setiap teori yang saya pelajari di bangku kuliah. Kemudian, hasil refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman saya belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi yaitu dapat membuka pandangan saya bahwa mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi. Tapi lebih dari itu, guru harus dapat melayani kebutuhan belajar peserta didik dengan kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga dapat berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan perancang pembelajaran yang adaptif. Pembelajaran bermakna. Pada praktik pengalaman lapangan 2, pembelajaran bermakna yang saya rasakan yaitu pada praktik pembelajaran mandiri. Pada bagian ini, mahasiswa diberikan keleluasaan untuk membuat konsep pembelajaran seperti apa sesuai dengan keinginannya, serta dapat menerapkan teori yang dipelajari di kelas dalam praktik pembelajaran mandiri tersebut. Maka dari hal itu, saya menangkap poin-poin yang dapat saya simpulkan, yaitu pertama, pentingnya perencanaan pembelajaran yang matang. Kedua, pentingnya komunikasi 2 arah dalam pembelajaran antara guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, pentingnya fleksibilitas dalam mengajar. Pembelajaran bermakna pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu
Pembelajaran bermakna yang saya rasakan adalah mendapat pengetahuan baru yang dapat diaplikasikan pada pembelajaran di kelas. Pada pembelajaran diferensiasi, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan secara berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan. Maka, hal yang saya peroleh setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi yaitu, pertama, setiap siswa itu unik atau memiliki keunikan dan kemampuannya masing-masing. Kedua, pembelajaran yang fleksibel, dan ketiga, dibutuhkan kesiapan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Rencana tindak lanjut yang saya rencanakan yaitu, pertama, asesmen formatif dengan paper-based test. Kedua, pengelompokan peserta didik berdasarkan TRL. Peserta didik dapat dikelompokkan kemudian melakukan metode tutor sebaya. Dan yang terakhir, pendekatan dalam project based learning yang nantinya akan menghasilkan diferensiasi produk. Desain inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu saya mengkorelasikan pembelajaran dengan diferensiasi proses dan metode Team Games Turnamen atau TGT. Langkah pertama yang saya lakukan, saya melakukan asesmen awal atau diagnostik, kemudian siswa mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil asesmen tersebut. Dan yang terakhir, mengkorelasikan pembelajaran berdiferensiasi pada pendekatan TRL dengan menggunakan metode Team Games Turnamen. Gambar di samping ini, yang di atas adalah gambar setiap siswa ketika berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian, gambar yang di bawah adalah kartu identitas yang dimiliki oleh setiap siswa. Pada setiap warna itu terdapat nomor 1 sampai dengan 8 atau 9. Nah, setiap kelompok nantinya nomor itu akan menunjukkan siswa tersebut masuk ke dalam kelompok berapa. Dan setiap warnanya menunjukkan tingkat kemampuan dari setiap siswa berdasarkan hasil asesmen sebelumnya, yaitu pada asesmen awal atau diagnostik. Kemudian setiap kelompok akan memiliki satu warna hijau, satu warna kuning, satu warna orange, dan satu warna biru. Warna hijau menunjukkan siswa dengan tingkat kemampuan rendah, sehingga nanti soal yang diberikan yaitu dengan soal dengan tingkat kemampuan rendah. Kuning sedang, orange sedang, dan biru tinggi. Sehingga nanti cara mainnya adalah saya sebagai guru akan menyebutkan ketika misalnya saya menyebutkan warna hijau, nanti orang dengan kartu identitas berwarna hijau pada setiap kelompok itu harus bersiap-siap untuk maju ke depan mengisi soal yang diberikan. Nanti mereka akan diberikan waktu selama 1 menit dalam pengerjaan soal di depan. Kemudian setelah waktu selesai, mereka kembali ke tempat duduknya, dilanjutkan dengan warna kuning. Lalu dilanjutkan dengan warna orange dan warna biru, sampai 4 soal tersebut terjawab. Kemudian saya berikan waktu 1 menit tambahan untuk setiap kelompok menyempurnakan jawaban yang mereka rasa kurang puas. Nah, dari setiap soal tersebut memiliki poin yang berbeda-beda. Poin soal dengan tingkat rendah atau tingkat kemampuan rendah yaitu berwarna hijau itu 10 poin, kuning 20 poin, orange 30 poin, dan biru 40 poin. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka proses pembelajaran diferensiasi pada proses, yaitu pada capaian pembelajaran peserta didik dapat memahami bank dan industri keuangan non-bank. Ini adalah artefak dari desain inovasi pembelajaran. Di sebelah kiri ini adalah modul ajarnya. Di tengah ini adalah LKPD yang nanti akan dibagikan kepada setiap kelompok. Yang ini adalah LKPD yang nanti akan ditempelkan di depan kelas untuk mereka isi ke depan. Ini adalah video pembelajaran. Ini barcode untuk artefak-artefaknya dari desain pembelajaran, dan ini media yang digunakan. Ini dokumentasi yang dilakukan selama kegiatan yang dilakukan selama PPL, yaitu foto pertama ini adalah foto bersama para jajaran dari SMA Negeri 60, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru pamong, beserta DPL. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan selama PPL, yaitu piket, selain mengajar di kelas. Ini kegiatan suasana pembelajaran di kelas, ini kegiatan non-akademik, dan ini adalah dokumentasi bersama para siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.